kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, bertemu lagi kita di pada hari ini. Gimana adik-adik, sehat semua kan? Pasti tentunya sehat semua. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya juga dan persembahannya ya. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami Tuhan kesehatan dan sukacita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kita. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi harus penuh semangat. Oke? Kita bernyanyi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan aja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersama. Bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Penta kita, malas diroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Pesta kita, malas diroha. Sadarion, hari ini Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihani kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak sekolah minggu silakan duduk kembali. Dengarkanlah titah Tuhan.
Titah yang pertama dan maksudnya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa untuk pengampunan dosa kita, mari kita bernyanyi sebuah lagu pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bernyanyi. Bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Ayat bulan Oktober adalah Filipi 1 ayat 6. Yang akan bacakan, kita dengarkan bersama-sama. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan? Semangat! Kalau masih semangat, mari kita angkat satu pujian lagi sebelum kita berdoa untuk pengakuan iman. Manalah sukacita di hati, di hati.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya ya. Oke, kita angkat lagu pujian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, pada minggu hari ini, minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021, kita bertemu kembali ibadah sekolah minggu seperti biasanya ya, ada di sekolah minggu. Walaupun kita pertemuannya secara virtual atau masih ibadah online ya. Tapi walaupun demikian tidak mengurangi semangat dari adik di sekolah minggu untuk melakukan ibadah. Nah, adik di sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul bersama anak-anak-Mu di tempat kami masing-masing walaupun dalam keadaan masih virtual ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami Tuhan, biarlah Tuhan ibadah kami berjalan dengan baik. Engkau berkati juga Tuhan kesehatan adik-adik kami sekolah minggu supaya sehat-sehat senantiasa dalam melakukan segala aktivitas mereka. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah membuka Alkitabnya, sudah menyiapkan Alkitabnya. Nah, kalau sudah menyiapkan Alkitabnya, dibuka nas cerita firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, tertulis di Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Sudah pada dibuka semuanya? Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Dengan perikop, siapa yang berbahagia? Sudah ya? Kalau sudah dibuka, kita baca bersama-sama ya. Ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat 28.
Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, demikian ada di sekolah minggu nats firman Tuhan yang tertulis di Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Nah, ada di sekolah minggu, mau nggak berbahagia? Ayo, siapa yang mau berbahagia? Atau pernah nggak ada di sekolah minggu merasakan bahagia? Nah, Abang Tulus langsung kasih tugas nih buat ada di sekolah minggu. Sebutkan sebanyak-banyaknya dan minimal 10 kebahagiaan yang didapatkan, yang sudah pernah didapatkan atau dirasakan ada di sekolah minggu. Nanti kebahagiaannya direkam, ya, direkam ke sebanyak-banyaknya, nanti dikirimkan ke Bang Tulus atau melalui kakak, abang dan guru sekolah minggunya, atau di WA group juga boleh. Nanti abang lihat apakah sudah semuanya ada di sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu sudah pernah merasakan bahagia. Nanti akan ketahuan siapa yang belum pernah bahagia. Yang tidak mengirimkan videonya berarti belum pernah merasakan bahagia, ya kan? Nah, jadi yang sudah mengirimkan videonya nanti berarti selama ini merasakan kebahagiaan, merasakan baiknya Tuhan Yesus, ya. Nah, di sini Abang Tulus mau menceritakan semua orang pasti pernah merasakan bahagia dan pasti mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi berbicara tentang kebahagiaan, sebagian besar orang akan menilai dan mengukurnya dari sisi materi atau apa yang terlihat secara kasat mata. Kalau ada di sekolah minggu, melihat kebahagiaan itu dari segi apa? Apakah karena dari segi harta? Wah, ini tetangga saya hartanya banyak, ternyata mereka bahagia sekali ya. Wah, tetangga saya ini kok bahagia sekali terus ya, ketawa-ketawa terus walaupun mobilnya ada, sepedanya baru terus tiap hari. Nah, kita berpikir jika seseorang bergelimang harta benda, memiliki rumah dan mobil mewah, terkenal seperti selebriti atau berpangkat tinggi, hari-hari yang dijalani pasti dipenuhi oleh gerak tawa dan kebahagiaan. Pasti kita semua berpikir demikian kan? Nah, benarkah demikian? Nah, ada di sekolah minggu, ternyata orang-orang atau keluarga yang punya banyak harta, yang bergelimang harta, punya banyak uang, ternyata tidak demikian. Tidak selamanya mereka bahagia. Banyak orang kaya dan terkenal hidupnya merana dan tidak bahagia. Ternyata kekayaan, harta benda, uang dan segala hal yang ada di dunia ini tidak mampu memberikan jaminan kebahagiaan yang sejati. Semuanya hanya bersifat semu belaka. Semua orang punya cara pandang sendiri-sendiri tentang kebahagiaan. Seperti halnya apa yang dikatakan seorang perempuan kepada Yesus dalam Injil hari ini. Masih ingat kan tadi apa yang dikatakan perempuan itu? Apa yang dikatakan? Berbahagialah. Ya, gitu ya. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau. Nah, tadi dijelaskan suatu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sedang kerasukan setan, yang membuatnya tidak bisa berbicara atau bisu. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk menjamah orang itu dan mengusir roh jahat tersebut. Nah, yang terjadi, mukjizat pun terjadi. Bagaimana? Iya, betul. Orang tersebut pulih kembali. Setannya pergi dan bisa berbicara kembali. Nah, melihat kejadian itu banyak orang menjadi takjub. Iya kan? Kalau misalnya di depan kita juga ada seperti itu. Ada nih tiba-tiba kerasukan setan. Tiba-tiba ada seorang pendeta yang berdoa atau mendoakannya, atau menjamah tubuhnya. Langsung sembuh. Apa yang kita katakan? Kita juga pasti takjub kan? Wah, hebat sekali pendeta ini ya. Hebat sekali amang pendeta ini. Setelah didoakan orang itu langsung sembuh. Hebat sekali dia ya. Nah, tetapi ada pula yang tidak suka dan benci terhadap tindakan Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa ia melakukan itu dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Ada juga kan yang mengatakan seperti itu kan? Ah, nggak betul itu.
Pasti dia punya ilmu-ilmu yang lain. Pasti dia punya ilmu yang lain, makanya dia sembuh. Nah, dari antara semua itu tadi, yang hadir di tengah-tengah Tuhan Yesus itu, ada satu perempuan yang berani ngomong. Tetapi ada seorang wanita yang datang kepada Tuhan dengan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Jawaban Yesus apa? Ada di ayat 28 kan? Nah, tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Ada di ayat 28 kan? Nah, di situ Tuhan Yesus dengan sangat jelas mengajarkan bahwa kebahagiaan hidup seseorang tidak ditentukan oleh faktor materi. Sumber kebahagiaan hidup yang sejati adalah ketika seseorang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Nah, ada di sekolah minggu, udah serius nggak mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya? Iya kan? Jangan-jangan hanya mendengarkan saja, tetapi tidak melakukan. Atau hanya melihat saja, tetapi tidak melakukan. Nah, ketika sedang mendengarkan Yesus berkata-kata dengan hikmah dan kuasa yang begitu memesona, seorang perempuan tiba-tiba menyentuh karena terusik oleh lamunannya akan betapa bahagianya perempuan yang menjadi ibunya. Padahal, pahamkah ia bagaimana pergumulan Maria kala mengandung dan melahirkan bayi Yesus? Nah, tahukah perempuan itu kesulitan Maria memahami pikiran dan tindakan putranya yang adalah anak Allah itu? Tidak heran Yesus meluruskan kembali fokus perempuan itu dari lamunannya, bahwa fokus pada perkataannya agar ditanggapi dengan benar. Nah, mungkin kita juga sering berkata seperti itu ya. Wah, betapa bahagianya dia ya. Jadi, seakan-akan kita juga hanya melamun saja. Wah, bahagianya mereka ya punya itu. Bahagianya mereka ya punya ini. Betapa bahagianya dia ya karena punya ini dan punya itu. Atau bisa begini dan begitu. Padahal, andaikan kita diminta bertukar posisi sepenuhnya, belum tentu kita sanggup melakukan apa yang dilakukan mereka. Sebab kita hanya melihat yang enak-enaknya saja. Yang kita lihat yang ketika mereka tersenyum. Kita tidak tahu bagaimana proses mereka. Iya kan? Bagaimana proses mereka untuk mendapatkan hal itu. Mungkin ada di sekolah minggu pernah mendengar, atau mungkin di bulan-bulan yang lalu, yang Olimpiade. Ada kan putri kebanggaan Indonesia yang menang apa? Bulu tangkis kan? Nah, ketika mereka menjadi juara Olimpiade, juara dunia, mengalahkan yang juara satu, juara dua-duanya. Ya kan? Pasti semua orang berkata, wah, hebatnya mereka ya, bisa mengalahkan itu. Hebatnya mereka lah, bisa juara Olimpiade, juara dunia gitu kan. Tapi kita nggak tahu perjuangan mereka seberat apa untuk mendapatkan itu. Nah, ada di sekolah minggu, di sini kebahagiaan itu memiliki arti keadaan atau suasana hati yang damai dan sukacita. Nah, kalau menurut Abang Tulus, kalau misalnya suasana hati kita tidak bahagia, tidak tenang, tidak mengucap syukur, berarti kita tidak bahagia nih. Atau jangan-jangan ada di sekolah minggu bahagia ketika mendapatkan apa yang dia inginkan. Contohnya mainan. "Ma, belikan saya mainan ini." Ketika dibelikan mamanya, mereka bahagia sekali ya. Tapi ketika nggak dibelikan sama mama, apa yang terjadi? Nangis, bersungut-sungut, disuruh belajar nggak mau. Nah, itu salah adik-adik sekolah minggu. Yang benar adalah kita bahagia dan mengucap syukur dalam keadaan apapun. Apapun yang kita lakukan, baik suka maupun duka, tetap bahagia. Walaupun kita tidak bisa mengungkapkannya lewat raut wajah kita, tidak bisa senyum gitu kan. Nah, kita dalam hati harus bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, masih Engkau berikan saya napas, masih Engkau berikan saya kesempatan untuk memperbaiki yang sudah berlalu, kesalahan dan hal-hal yang tidak sepantasnya saya lakukan. Masih Engkau berikan saya kesempatan untuk memperbaikinya kembali. Nah, itu yang betul untuk ada sekolah minggu. Nah, di sini umumnya rasa bahagia yang dimiliki orang-orang dunia sangat ditentukan oleh situasi-situasi yang terjadi atau bergantung pada sesuatu yang dimilikinya. Nah, itu yang Abang bilang tadi kan, bergantung pada sesuatu yang dimilikinya. Misalnya punya harta, punya mainan, baru dia bahagia. Kalau misalnya mainan sudah rusak, apa yang terjadi?
nangis. Nah, ada di sekolah minggu, ada nggak yang begitu? Nah, kalau misalnya sebelum-sebelumnya ada di sekolah minggu ada yang begitu, melalui cerita firman Tuhan kita pada hari ini, ada di sekolah minggu jangan begitu lagi. Harus tetap bahagia dan mengucap syukur selalu, ya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, yang berbahagia adalah apa? Ya betul. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi tidak semuanya bahagia itu karena barang atau harta atau hal yang lainnya, ya. Nah, mungkin kita juga sering berkata, ya bagaimana kita mau bahagia Bang Tulus? Apalagi sekarang ini kan pandemi masih banyak, gitu kan? Yang positif masih banyak. Gimana coba mau bahagia? Orang-orang di sekitar kita banyak yang kena, banyak yang positif. Nah, adik-adik sekolah minggu jangan hanya melihat dari segi situ. Adik-adik sekolah minggu harus bisa bersyukur, mendoakan mereka. Iya kan? Dengan cara adik-adik sekolah minggu ikut mendoakan mereka, adik-adik sekolah minggu juga sudah berpartisipasi dalam kehidupan mereka, kehidupan kita. Doakan mereka, mari kita doakan mereka supaya cepat sembuh dari penyakitnya, dari pandeminya. Dan mereka juga bisa merasakan kebahagiaannya. Terima kasih Tuhan, ternyata tetangga saya, si A telah mendoakan saya. Saya tidak menyangka bahwa dia ikut mendoakan saya. Dengan didoakannya saya jadi sembuh. Nah, harus seperti itu adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, sukacita pun tidak bergantung pada tidak adanya masalah. Ya, seperti abang bilang tadi, karena pandemi jadi tidak bersukacita. Nah, sukacita itu adalah masalah hati, dan itu adalah pilihan dan keputusan. Kapanpun dan dimanapun ada di sekolah minggu bisa bahagia. Sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Kita bisa nggak menerimanya? Nah, adik-adik sekolah minggu, di sini Abang Tulus mau berpesan, jangan pernah mengizinkan sebuah keadaan atau situasi menjadi pengendali sukacita yang ada di dalam diri kita. Yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita itu bukan siapa-siapa, bukan orang lain, tetapi siapa? Yang bertanggung jawab tentang kebahagiaan itu, mau atau tidak mau, yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Ya, jadi Injil hari ini mengajarkan kita bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus tadi sangat jelas mengatakan bahwa kebahagiaan hidup seseorang tidak ditentukan oleh faktor materi dan segala hal yang ada di dunia ini, karena semuanya itu hanya bersifat semu dan mudah berubah, sehingga tidak mampu memberikan jaminan kepastian kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Tetapi sumber kebahagiaan hidup yang sejati adalah ketika seseorang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya atau menaati dan melakukannya. Di sanalah sejatinya sebuah kebahagiaan bisa kita dapatkan. Dari sanalah kita bisa memperoleh kebahagiaan yang tidak gampang goyah, tidak hilang-hilang meski masalah dan prahara yang tengah menerpa kita. Karena hanya Tuhan yang tidak pernah berubah sejak dulu, sekarang dan selama-lamanya. Nah, ada di sekolah minggu, apakah sudah merasakan gembira hari ini? Apakah ada di sekolah minggu sudah gembira hari ini? Nah, ada di sekolah minggu, apakah sudah tersenyum hari ini? Kalau belum tersenyum, coba ada di sekolah minggu, senyum sama orang tuanya dulu. Apabila ada orang tuanya di samping kita sekarang ini, menemani kita ibadah virtual, ayo, coba senyum sama orang tuanya. Nanti Abang Tulus minta fotonya, foto senyum ya. Jadi dipoto nanti saat ada di sekolah minggu, ibadah, dan gimana? Senyum gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah kita senyum, otomatis hidup kita bahagia. Hidup kita bahagia dan kita bisa bersyukur. Nah, ada di sekolah minggu, melalui cerita firman Tuhan pada hari ini, ada di sekolah minggu juga harus mengerti arti kebahagiaan. Ada di sekolah minggu mau bahagia? Mau bahagia? Kalau ada di sekolah minggu mau bahagia, jadilah pelaku firman Tuhan. Nah, dengan cara begitu, ada di sekolah minggu pasti bisa menjadi apa?
bisa mendapatkan apa yang diinginkan dari sekolah minggu. Dengan mendengarkan firman Tuhan, ada di sekolah minggu menjadi bahagia di dalam Tuhan dengan mendengarkan apa tadi? Firman Tuhan. Ada di sekolah minggu juga bisa mengerti tentang bahagia dan sukacita di dalam Tuhan. Iya kan? Terus ada di sekolah minggu juga jangan lupa dengan apa? Alkitab. Nah, dengan mengenal Alkitab dan melakukannya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, salah satu bukti kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Dan dari sekolah minggu juga bisa saling mengasihi, ya, dan mengerti juga kasih sayang orang tua kepada siapa? Adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikian cerita firman Tuhan yang bisa Abang Tulus sampaikan untuk adik-adik sekolah minggu pada minggu hari ini. Ingat ya tugasnya tadi, masih ingat ya tugasnya ya? Sebutkan kebahagiaan apa yang sudah pernah dirasakan adik-adik sekolah minggu dari kecil sampai sekarang. Nanti disebutkan di dalam videonya ya. Nanti Abang Tulus akan menilainya. Ya, nanti yang tidak mengirimkan berarti belum pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Oke, demikian firman Tuhan. Terima kasih, kita berdoa ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus, jangan biarkan kami Tuhan hanya sebagai pendengar, tetapi ajar kami Tuhan supaya kami juga Tuhan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus pemerintah kami Tuhan, dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah Tuhan. Lindungi mereka, berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka Tuhan selalu hikmat dan bijaksana dalam melakukan segala aktivitas mereka. Engkau berkati juga Tuhan orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Engkau berkati mereka, lindungi mereka Tuhan. Dan juga kami anak sekolah minggu Tuhan, Engkau berkati Tuhan, berikan kepada kami kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan juga Tuhan, supaya kami sehat dan bijaksana dalam melakukan segala aktivitas kami. Dosa kami yang banyak itu Tuhan, mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada di sekolah minggu, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan untuk minggu hari ini. Semoga cerita firman Tuhan hari ini membawa kita supaya hidup lebih bahagia kembali, berbahagia dan selalu mengucap syukur. Nah, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Semua persembahannya nanti diberikan melalui Amang Sintua di lingkungan masing-masing ya, dan boleh ditransfer melalui rekening gereja kita. Anak-anak sekolah minggu, ambil persembahannya, angkat ke atas, kita doakan sama-sama. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Persembahan anak-anak kami undang berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian